Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video mengupas soal CLCP SS011A kali ini, kita akan membuat kerangka laporan. Nah, kali ini adalah video yang kedua dari mengupas soal CLCP SS011A, sekaligus juga video saya yang ke-988 di channel Santo Komputer ini. Maka mari kita ikuti bersama sesuai petunjuk soal kerangkanya seperti apa. Yuk, ya ini adalah kerangka masih kosong ya, artinya eh, lembar kerja Excel yang akan kita buat kerangkanya, di mana kerangka yang diminta oleh soal adalah seperti ini. Ya, silakan, ini kesempatan yang baik untuk Anda screenshot. Ya. Siapa tahu nanti ini juga kalau rezeki Anda ini bisa dikeluarkan lagi di dalam uji kompetensi CLCP yang Anda akan ikuti. Tentu Anda juga harus mempersiapkan diri dengan baik ya, karena dari beberapa peserta ya, pelatihan-pelatihan yang saya adakan di LPK Santo Komputer, kumpulan soal-soal itu beberapa juga kebetulan diacak ya, walaupun diacak pas mengikuti uji kompetensi ada beberapa soal yang memang keluar, siapa tahu ya. Tapi terlepas dari itu, mari kita kerjakan bersama-sama soal yang ini ya. Silahkan kalau sudah di screenshot akan saya eh, ya ini soalnya kerangkanya ini. Karena kita kerjakan bersama-sama, oke? Nah, sebelum mulai mengerjakan, saya kasih tips ya. Jadi untuk di atas ini Nava Collection sebagai judul ini sementara kita abaikan. Fokuslah pada eh, tabelnya ini. Kalau kita hitung mulai nomor kolom 1, kode bagian kolom kedua, jenis bagian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ya. Ini harus peka ya, Anda harus jeli menentukan eh, kolom, jumlah kolom yang diminta. Ya. Karena ini sangat menentukan. Ya, kita buat kerangka globalnya saja, nanti layout sambil nyusul ya. Karena yang saya sampaikan ini adalah suatu tips untuk berhasil lolos di dalam uji kompetensi CLCP teristimewa pada spreadsheet atau SS. Kita mulai ya. Nah, usahakan Anda tidak membuat mulai dari area ini. Jangan menggunakan di area A, B, C, D, E. Juga jangan menggunakan baris 1 sampai 6. Sehingga minimal di sini nih. Nah, ini saya mulai dari F7. Anda bisa menggunakan tips saya ini untuk lebih cepat nanti. Ya, alokasikan di kolom F baris 7. Kemudian baru Anda bisa scroll semacam ini. Nah, di sini bisa mulai. Ini kita buat aja karena itu NO huruf besar semua. Geser kanan, kode spasi pakaian, geser kanan lagi, jenis spasi pakaian, geser kanan lagi, banyak, geser kanan lagi, ukuran, geser kanan lagi, harga satuan, geser kanan lagi, diskon, kanan lagi, hadiah, fasilitas, total harga. Nah, sekarang baru kita atur layoutnya. Perhatikan kode pakaian ini kan kalau scan nggak cukup, maka Anda bisa menggunakan
trik yaitu dengan red text. Ya, jangan menggunakan dua sel ya. Jadi tetap kode pakaian tetap satu sel. Kalau Anda klik red text maka dia akan menjadi atas bawah ini. Sekalian Anda bisa rapikan dengan yang disebut sebagai center, sekaligus di atas itu ada middle line gitu. Kemudian untuk jenis pakaian ini boleh Anda double klik di sini. Nah, sebagai center, Anda boleh memanfaatkan kolom kode pakaian ini dengan diklik format painter lalu digeserkan di sini rapi. Ya. Demikian juga format painter ke banyak, kemudian juga format painter ke ukuran. Jadi format painter itu fungsinya untuk menyamakan yang sudah ada ke tempat lain. Kemudian harga satuan ini Anda juga bisa kode bagian nanti boleh Anda format painter ke harga satuan. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga ini di format painter ke diskon, ke hadiah, dan seterusnya ya. Cuman untuk total harga itu memang dia butuh satu sel sendiri, bukan atas bawah. Karena kalau Anda format painter di sini, dia nanti total bawahnya harga itu tidak sesuai dengan permintaan soal, maka ini kita double klik saja. Walaupun setelah itu Anda bisa menindaklanjutinya dengan juga format painter juga. Kalau mau lebih dari satu, tidak setiap kali ke format painter, Anda bisa double klik. Lalu baru di sini, dan di sini. Baru kembalikan ke sana. Nah, untuk fasilitas ini kan kalau tampilan sendiri nggak bagus ya, ini boleh Anda lebarkan secara manual aja nggak apa-apa. Itu ya. Demikian juga untuk NO ini juga di. Nah, jelas itu ya. Kemudian untuk nomor ini ada tips dari saya 1 sampai 12 itu nggak usah diketik dulu. Untuk nomor urut itu membuatnya finishing justru bukan di depan. Nah, sekarang kita baru mulai mengetikkan eh, kode bagian. Jika strip SM20 enter, SW strip ME12 enter, ya, KA strip LA15 enter, CC strip SM16 enter, jika strip ME03 enter, SW strip LA06 enter, KA strip SM13 enter, CJ strip ME20 enter, CK strip LA05 enter, CK strip SM10 enter, CJ strip ME01 enter, dan terakhir SW strip LA12 enter. Nah, kode pakaian ini harus benar ya, jangan sampai ada salah. Sehingga Anda harus memastikan kebenaran pengetikannya. Nah, oleh karena itu kita harus cek ulang. Ini tips dari saya. Kita lihat lagi satu persatu. Ini harus penting, harus diulang ya, karena ini menentukan kebenaran rumus yang berikutnya. Kita coba satu-satu cek. Jika SM20, SW ME12, KA LA15, CJSM16, JKME03, SWLA06, KASM13, CJME20, JKLA05, JKSM10, CJME01, dan SWLA12. Nah, kalau sudah benar, Anda baru membuat layoutnya dari sini sampai di total harga di sini. Yang saya maksud layout itu membuat kerangkanya dengan border di sini, klik border, lalu pilih saja all border. Nah, jadi ya, sudah mulai ada kerangkanya. Baik. Kemudian untuk membuat nomor urut, Anda triknya gini. Yang penting nomor urut itu jangan dibuat satu pertama. Ya, untuk menghemat waktu, jangan sekali-kali Anda ketik satu enter, dua enter, sampai 12 enter. Bukan begitu caranya, itu nanti waktunya habis. Anda cukup membuat satu enter, dua enter, ya, perhatikan satu.
center, kemudian kita blok. Nah, supaya langsung dia center, boleh Anda pakai center sini. Lalu ambil sudut kanan bawah dari 1 dan 2 yang di blok ini, macam ini ya, bentuknya seperti simbol tanda plus, baru kita double. Nah, otomatis. Sementara kalau kita perhatikan di contoh soal, ini layoutnya kita double. Nah, rapi, sudah kan? Sudah rapi. Kemudian yang berikutnya untuk mulai nomor sampai kode bagian sampai total harga kita blok. Lalu kita buat hold. Ya. Kemudian ada shadow di situ dengan eh, fill color warna abu-abu semacam ini. Ini boleh yang 15% atau 25%. Nanti juga baik kalau kita mau baca petunjuknya, tapi ini tidak begitu penting ya, tapi baik kalau menyerupai contoh soal. Sudah, jadi ya. Nah, sehingga nanti baru kita pada eh, layout berikutnya kita membuat rumus mulai jenis pakaian, banyak, dan seterusnya. Namun demikian ini harus kita lengkapi dulu. Di atas itu perhatikan di dalam soal yang ini ada bulan, ada rekapitulasi. Ini baru kita buat terakhir setelah layout ininya jadi. Sementara yang di bawah di sini ini juga boleh kita buat. Silahkan Anda mau buatnya di mana dulu. Ya. Kita buat ini dulu aja ya judulnya. Bulan dan rekapitulasi. Sedangkan Nava Collection itu nanti finishing aja. Hingga akhirnya kita membuat di sini. Ya. Ini kan ada jeda ya. Baris ke-6 ini ada jeda. Seperti juga di dalam soal ini. Hanya jedanya tidak terlalu tinggi ya. Nah, maka caranya mana ini baris kedua, baris ke-6 itu. Nah, di sini kalau kita buat ya, bulan itu gabungan antara sel F5 dengan G5. Ini ada match and center, baru kita ketik bulan itu. Sekaligus yang sebelah kanan ini ada tulisan April. Ya, walaupun saat ini bukan lagi bulan April, tapi karena soal itu harus kita buat persis ya. April 2012. Lalu perhatikan dia jadinya seperti ini kan. Nah, supaya dia tidak otomatis seperti itu, ada boleh kasih tanda petik. Ya, baru kita buat April 2012. Maka dia mengikuti ini dia sebagai tag karena dia awal dengan tanda petik tadi. Dan dia center juga di situ. Lalu, kalau Anda perhatikan ini perlu ada border. Bordernya pakai yang ini sama ya di bawahnya. Kemudian ini dari sini perlu ada suatu eh, border. Yang tadi bulan ini shadow ya, yang ini perlu atau shadow atau fill. Kalau yang ini kita perlu border yang ini, ya, outside border. Jadi, nah dengan demikian cara psikologis Anda sudah diuntungkan. April ini miring untuk ya, secara psikologis Anda sudah diuntungkan karena layout ini walaupun nilainya tidak begitu signifikan dibanding dengan rumus, tapi Anda diuntungkan secara psikologis. Oke, nah di bawah di sini kita akan buat juga ya sampai di sini. Ini menduduki eh, empat empat sel ya, di sini. Jadi mulainya bukan di bawah nomor tapi di bawah kode bagian. Ini kita bisa saja membuat eh, seperti yang di atas ini. Ini bisa match cell, match and center, ya.
kita buat rekapitulasi ukuran. Huruf besar, perhatikan. Rekapitulasi ukuran. Perhatikan di dalam soal. Itu ya. Kemudian bisa Anda perhatikan di sebelah kanan itu ada teks ya. Itu banyak dan juga diskon. Jadi di sini ada banyak, kemudian di sini ada diskon. Di mana banyak dan diskon ini kita kasih fill seperti yang di atas, center dia. Lalu yang ini perhatikan di soal ini ya. Dia membutuhkan garis yang top di atas rekapitulasi banyak dan diskon itu ada top. Artinya sampai di sini Anda bisa membuat border atau top border yang jadi seperti itu. Supaya jelas ini Anda boleh sementara menyembunyikan grid line-nya dengan view Anda checklist itu dan kita sembunyikan supaya kelihatan. Kemudian di bawah rekapitulasi sampai diskon itu juga butuh border yang double border ya. Yang ini. Itu boleh langsung sebetulnya top and double bottom border. Nah jadi seperti ini. Kemudian di bawah ini Anda bisa match and center. Di situ ada tulisan small. Huruf besar S-nya NALL. Lalu ini boleh Anda format painterkan, tapi nanti saja ini ada bottom border. Kita pilih bottom border. Sehingga dengan demikian dari sini ke sini ini bisa Anda format painterkan dua kali. Satu untuk medium, maaf, salah konteksnya. Jadi mulai dari sini, ini kan masih normal ya. Dari sini sampai sini kita format painterkan ke sini, sekaligus juga ke sini. Ya, sehingga kita tinggal mengetikkan di situ medium, bawahnya large. Oke, tinggal kita membuat rumus di sini dan di sini nanti sesuai dengan petunjuk soal. Sementara yang di sebelah kanan nanti silahkan Anda boleh juga buat. Ya, namun demikian saya kira sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lagi soal ini boleh Anda, kalau Anda pas menyaksikan video ini bisa di screenshot. Dan nanti bisa Anda pakai pedoman untuk membuat layout yang rapi dan benar gitu ya. Nah, kerangka ini sangat menentukan untuk langkah kita berikutnya. Jangan lupa nanti menyimpannya juga harus disesuaikan dengan eh, permintaan soal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengantar Anda untuk lolos uji kompetensi CLCP sehingga akhirnya Anda dinyatakan kompeten. Kalau Anda peduli dengan teman, relasi siapapun yang juga Anda ketahui calon peserta uji kompetensi CLCP, silakan share video ini dan sekaligus like ya supaya banyak teman relasi Anda yang mengikuti uji kompetensi pada akhirnya dinyatakan kompeten. Kalau yang Anda saat ini menyaksikan ini untuk self test, menguji diri sendiri, dan nanti Anda bisa menyatakan kompeten atau belum dengan membuktikan Anda bisa menyelesaikan soal ini sesuai petunjuk. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, sampai jumpa di dalam video selanjutnya. Ikut terus supaya Anda semakin kompeten.
Salam saya Master Santo dari UPK Santo Komputer. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.